Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kita awali dengan upaya mendorong tingkat vaksinasi di Amerika Serikat. Berbagai pihak menawarkan insentif agar warga mau divaksin. Ini terjadi saat jumlah rata-rata harian yang divaksin turun drastis menjadi di bawah 2 juta suntikan per hari. Berbagai cara dilakukan untuk mendorong lebih banyak warga Amerika agar mendapat vaksinasi. Kota Detroit misalnya menawarkan $50 untuk setiap warga kota yang bisa membawa warga lain untuk didaftarkan dan divaksin. Sementara ada pemilik bisnis di Washington yang menawarkan diskon atau voucher untuk mereka yang bersedia datang ke tempat vaksinasi terdekat. Bergesernya strategi ini terjadi setelah anjloknya permintaan akan vaksin. Tingkat vaksinasi harian rata-rata di Amerika turun di bawah 2 juta suntikan, turun hampir 40% dibanding bulan lalu. Sejumlah negara bagian menolak jatah ratusan ribu dosis vaksin, dengan Kansas dan Wisconsin meminta hanya 10% dari alokasi vaksin pemerintah federal bagi mereka untuk pekan depan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika FDA pekan ini diperkirakan mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer bagi remaja usia 12 hingga 15 tahun, sehingga bisa meningkatkan keyakinan di kalangan anak muda. Sejumlah sekolah di Amerika berencana membuat tempat vaksinasi di sekolah untuk mempermudah siswa mendapatkan vaksin. Menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC, hingga hari Minggu, lebih dari 112 juta warga Amerika sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan mendukung penangguhan paten vaksin COVID-19 yang diajukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Sejumlah pihak menolak penangguhan paten ini dengan berbagai alasan, termasuk pandangan skeptis akan proses manufaktur vaksin yang aman. Seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 di dunia, keputusan pemerintah AS untuk mendukung penangguhan paten vaksin COVID-19 diapresiasi lebih dari 100 negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Oktober lalu, proposal penangguhan ini diajukan oleh India dan Afrika Selatan. Dukungan AS ini memberikan tekanan di WTO untuk memulai negosiasi untuk mencari kompromi dengan negara-negara yang menolak penangguhan paten seperti Uni Eropa, Jepang, dan Inggris. Sending a message multilaterally that the United States is back and the United States cares, not just about its own domestic interests, but also internationally on the multilateral stage and is ready to play a leadership role, that's a very important signal. Beberapa pihak penentang penangguhan menyatakan terbuka untuk bernegosiasi, salah satunya Uni Eropa. And that's why we are ready to discuss how the US proposal for waiver on intellectual property protection for COVID vaccines could help achieve that objective. Penolakan juga datang dari industri farmasi yang menyatakan penangguhan ini bisa jadi pagar makan tanaman. You can have a sort of dangerous free-for-all where scarce supplies that are desperately needed to keep that manufacturing going end up being diverted potentially to companies that don't know what they're doing, and that will do more harm than good. Desakan untuk penyetaraan vaksin menguat seiring ketimpangan kemampuan negara untuk mengamankan vaksin. Data Duke University menunjukkan negara berpenghasilan tinggi yang populasinya hanya mencakup 16% populasi dunia menguasai 60% dosis vaksin global. Demikian laporan VOA. Beralih ke pandemi COVID yang membuat banyak orang lebih bergantung pada gawai elektronik. Ini terlihat dari meningkatnya penjualan ponsel, komputer, dan gawai lain seperti tablet. Produsen pun menyesuaikan fitur perangkat elektronik dengan kebutuhan orang saat ini. Ngobrol dengan teman atau rapat dengan rekan kerja, semua dilakukan dari rumah saja. Produsen pun menyadari dan menyesuaikan. These PCs come with dual array mics placed on either side of the camera to better capture and amplify your voice. And intelligent noise canceling detects and removes background noise. So even if your dog's barking or there's construction nearby, your calls will have fewer interruptions. Our relationships with our laptops have definitely changed since we've all started working from home. You know, they have been productivity devices, but now they're kind of the window to working with all of our colleagues. And in the past, webcams haven't always been the strongest. And now on these new devices, especially these ones from Samsung, microphone, background noise cancellation, and strong webcam are kind of at the center. And this is really kind of addressing the needs that we have today. And I love that they're so thin, addressing the needs when we stop working from home as well. Pandemi memang justru meningkatkan persaingan antara produsen elektronik, termasuk dua raksasa teknologi, Samsung dan Apple. The most important part of the
iPad announcement was the fact that it took the M1 chip. That new M1 chip brings the iPads into a whole new model, and in fact, it's going to probably spark the next the continual debate or extend the continual debate. Do you need a Mac or do you need an iPad? Because from a performance standpoint, they're going to be pretty close. Laporan keuangan terbaru Apple maupun Samsung menunjukkan peningkatan penjualan, bukan hanya komputer tapi juga TV. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Eka Setiawati di Maryland yang telah bekerja merawat lansia selama belasan tahun. Menurut Eka, menjadi perawat lansia, apalagi mereka yang menderita demensia dan Alzheimer, bukanlah hal mudah. Selain memerlukan pelatihan khusus, perawat juga harus memiliki tingkat kesabaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pasien yang dirawat. Kalau nggak punya kesabaran itu kayaknya janganlah jadi caregiver. Dan yang pastinya itu jangan jijian gitu. Apalagi kalau yang dirawat adalah penderita demensia dan Alzheimer, seperti pasien di Panti Lansia Arbor Place di Rockville, Maryland. Eka Setiawati, diaspora Indonesia di Hyattsville, Maryland ini, mulai bekerja sebagai perawat lansia di Arbor Place pada tahun 2007. Pertama itu kayak taking care, make sure mereka hygiene. Kita harus bantuin makain baju, nganterin ke kamar mandi, mandiin gitu. Jadi ya all what you need to do for baby. Menangani pasien yang sudah berkurang kemampuan fisik dan memorinya memang menjadi tantangan tersendiri. Vern Weyers yang istrinya dirawat di Arbor Place sejak 4 tahun lalu mengagumi kesabaran Eka. It doesn't bother Eka that somebody is saying something nasty to her like, why don't you go back home or something like that. She just brush it off and make a joke of it and keep talking. That's got to be awfully hard to do when you do it day after day after day after day with a number of different patients. Dan kita melihat sendiri dengan anaknya atau istrinya, dengan suaminya pun sudah nggak mengenali, apalagi dengan kita. Eka memang menikmati dan mencintai pekerjaannya ini. Seperti kita ngurusin orang tua gitu. Kan nggak bisa ngurus kakek nenek. Mungkin juga kita nggak tahu bisa ngurus ibu kita atau enggak gitu kan. Jadi salah satu kebanggaan. Nggak gampang kan gitu, jadi seneng gitu. Dari Hyattsville, Maryland, Naras Pramaswari, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.